Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya di Vicky Tanaka. Kali ini kita dapat cerita kiriman dari seseorang yang pernah mati suri. Jadi ternyata para tumbal itu mempunyai alam sendiri, dan di sana waktu berjalan sangat lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan membawakan sebuah kisah tentang alam tumbal, yaitu sebuah kisah tentang seseorang yang menjadi tumbal dan ia telah dibawa memasuki dimensi itu ketika ia mengalami keadaan mati suri, di mana dimensi dan alam tersebut merupakan tempat makhluk yang menjadikannya tumbal. Saya Fahrul, pemuda berusia 19 tahun yang masih duduk di kelas 2 SMA. Saya akan menceritakan ketika saya menjadi tumbal dan dibawa ke alam makhluk yang mengerikan. Dan alam itu mempunyai waktu yang sangat lama, tidak seperti alam dunia kita saat ini, di mana waktu berputar di 24 jam dan siklus tahunan yang pasti. Sedangkan di alam itu seolah-olah berjalan dengan sangat lambat. Perbandingan itu bisa saya ukur ketika saya terbangun dan terbebas dari cengkraman makhluk tersebut. Kala itu sekitar 2 jam saya mati suri di dunia nyata. Di sana saya merasa seperti berada selama 24 tahun. Terlebih lagi kami di sana seperti budak yang tiap harinya dipecuti dan dipukuli, serta kami harus membawa batu-batu yang besar dan disusun untuk membangun sebuah istana. Kisah itu terjadi ketika saya sehabis pulang ujian sekolah. Ketika itu bukanlah ujian nasional, melainkan ujian yang diberikan guru kelas sebagai pengujian seberapa besar ilmu yang sudah kami serap, di mana ujian tersebut untuk kami menghadapi ujian nasional nanti. Ketika itu saya berada di pinggir jalan, sedang menunggu angkot untuk pulang. Hari itu semua angkot seperti dipesan semua orang, sehingga setiap kali saya mengacungkan jempol dan mencoba melambaikan tangan, tak ada satupun angkot yang menepi. Yang terlihat malah kenek dari angkot tersebut memberikan salam dada kepada saya, sebagai tanda muatan telah penuh. Aduh, kata saya memegangi kepala. Cukup lama saya menunggu, akhirnya saya pun memutuskan untuk berjalan kaki saja. Memang waktu itu ada beberapa teman yang mengajak saya menumpang di motornya. Namun saya tolak karena sudah dekat ucap saya. Ya mungkin berkisar 1 kilometer lagi lah dari jarak saya sekarang ke rumah. Hitung-hitung sekalian nyuri-nyuri di jalan. Siapa tahu nemu duit, kata saya dalam hati. Belum lama saya terucap di dalam hati, mata saya menerawang sesuatu yang bergerak di sapu angin. Seolah-olah ketika itu Tuhan mengabulkan doa saya. Saya pun segera mengambilnya dan berjalan agak cepat, karena saya takut ia akan ke tengah jalan disapu oleh angin, yang mana bisa saja nantinya akan dilindas kendaraan atau diakui oleh orang lain. Setelah mendapatkan uang tersebut, saya pun melipatnya dan segera memasukkannya ke dalam saku saya. Alhamdulillah, ucap saya, dapat rezeki walau harus jalan kaki. Waktu itu uang segitu lumayan cukup besar, karena jika dibandingkan dengan uang saku saya, itu bisa menjadi uang saku 1 minggu. Lalu saya pun meneruskan berjalan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu saya bertanya, "Kamu habis dari mana, Rul? Jam segini baru nyampe." Berpeluh-peluh gitu lagi, ujarnya, sambil menyapu teras rumah kami. "Farul jalan kaki, Bu. Angkot pada penuh," ucap saya, mencoba meyakinkan ibu jika saya tidak berbohong. "Sudah mandi sana, habis itu makan," ucapnya. Ternyata itu adalah makan terakhir saya di hari itu. Tak terasa azan maghrib pun berkumandang. Saya pun bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib di musola di seberang jalan. Tak lupa saya ketika itu mencari uang temuan saya tadi. Uang tersebut berjumlah 50.000. Dan lucunya uang tersebut ada coretan-coretan seperti coretan orang yang kurang kerjaan.
seperti gambar pahlawan yang diberi kumis, terkadang juga diberi alis, serta diberi kacamata agar seperti meme-meme yang bikin lucu. Tanpa saya sadari, di situ ada sebuah tarikan tinta yang membentuk pola aneh. Saya pun tak terlalu memperdulikan hal-hal seperti itu. Setelah menunaikan sholat maghrib, ada beberapa teman yang mengajak saya ke warnet. Dalam warnet tersebut sendiri terdapat sebuah warung. Sekitar 2 jam lamanya saya di sana, dan uang tersebut menjadi beberapa cemilan dan 1 bungkus rokok. Namun uang itu dikembalikan karena yang punya warnet bilang ia tidak punya kembalian, dan itu dianggap menjadi hutang saja. Sepulang dari warnet ketika malamnya, perut saya terasa sakit, dan saya mengeluarkan darah dari hidung, seperti orang yang terkena panas tinggi. Ibu saya pun segera membawa saya ke mantri, yang praktik di gang lingkungan saya. Setelah diperiksa, saya pun diberikan obat yang meredakan demam. Setibanya di rumah, saya pun langsung merebahkan diri di kasur, dan saya merasakan kantuk yang amat kuat, yang membuat saya langsung tertidur kala itu. Di dalam tidur saya bermimpi bertemu dan bertatapan dengan makhluk jangkung, berbulu lebat berwarna putih, seperti beruang salju. Hanya saja tubuhnya kurus. Ia pun memegangi gada dan sebuah pecut yang bergerigi, seperti ekor ikan pari, namun itu jauh lebih panjang. Makhluk itu pun mengayunkan pecut yang membuat saya terbangun. Saat saya terbangun, tubuh saya terasa menggigil, dan ada bekas pecutan di dada saya. Ibu saya yang terbangun malah berasumsi yang tidak-tidak. Bahkan sempat menuduh saya memakai narkoba. "Sakau ini pak, anakmu pak, sakau dia ini," ujarnya beberapa kali, yang membuat ayah saya menjadi kalap dan tidak terkontrol. Saat tangan ayah saya akan mendarat, ayah seperti terdorong oleh sesuatu yang membuatnya terpental. Akhirnya ia pun terdiam sambil membenarkan sarungnya. Lalu ia memanggil saya pelan-pelan. "Rul, Rul," ucapnya. Menurut cerita ayah saya saat itu, mata saya tiba-tiba menjadi putih. Lalu ia melihat ada seperti simbol aneh yang timbul di dada kiri saya, seperti sayatan silet di kulit, berdarah namun tipis. "Rul, Rul," ucap ayah ketika itu, sambil mengibaskan terus tangannya di depan wajah saya. Lalu menurut ayah saya ketika itu saya berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Jawa sekalipun. Itu seperti bahasa telepati sesama hewan. Tak lama kemudian saya pun lemas dan terjatuh ke belakang. Saya waktu itu, ketika semuanya telah berakhir, saya baru mendapatkan informasi, di mana saya waktu itu tidak sadarkan diri dan akhirnya mulai menyusun puzzle, agar saya bisa menceritakannya kepada orang lain, tentang bagaimana alam di sana. Saat saya jatuh, ayah saya menceritakan kepada saya. Ketika itu saya dinyatakan meninggal, dan dipersaksikan oleh beberapa warga. Karena waktu itu ibu saya berlari ke rumah warga dan mengetuk pintu seolah akan terjadi bencana. Ia menggedor-gedor pintu dengan tergesa-gesa dan gelisah, serta diliputi dengan perasaan ketakutan. Saat semua orang sudah berkumpul, maka saya pun dinyatakan tidak bernyawa lagi. Lalu dalam pandangan saya diajak oleh sesosok makhluk besar, setinggi pohon kelapa, kurang lebih 20 meteran. Ia memukul saya dengan gada yang membuat pipi saya menjadi pecah. Ia pun menyeret saya dengan menusuk kaki saya yang dikaitkan dengan rantai pada gadanya. Sekuat apapun saya berteriak, alam itu seperti tidak ada siapa-siapa di sana. Seperti layaknya hamparan dunia yang kosong. Setelah cukup jauh ia menyeret saya. Di situ saya melihat beberapa bahkan puluhan orang dengan wajah manusia yang mengangkati batu-batu besar di pundaknya. Jika ia kelelahan, maka makhluk yang seperti binatang purba itu mencambuknya, di mana sekali cambukannya bisa membuat kepala beserta otak berhamburan seperti pasir. Saya saat itu ketakutan sekali, di mana saya saat itu melihat orang-orang yang hancur itu kembali utuh, setelah dipukul berkali-kali. Namun anehnya sakitnya tidak bisa hilang. Saya setiap waktu dipukul dan diinjak,
Dan itu membuat saya merasakan jika waktu di sana seperti tidak berjalan sama sekali. Kami seperti makhluk yang abadi. Lalu di sela-sela saya bekerja, saya melihat ada seseorang yang kelelahan. Dan ia mendapati sebuah makanan dan minuman yang diberikan oleh salah seorang makhluk di sana. Di mana saat itu penglihatan saya dapat menembus sampai ke alam manusia. Yang saya lihat ketika itu, ada seorang laki-laki dan perempuan yang memberikan makanan untuk seseorang di antara kami. Saya pun memperhatikan jika anak tersebut memanggilnya ibu. Saat saya menceritakan itu kepada ayah saya kala itu, jawaban ayah saya adalah jika itu tumbal pertama, yaitu anak dari pelaku pesugihan itu. Saya ketika itu sangat ketakutan. Takut tak bisa kembali lagi, takut akan makhluk-makhluk itu yang selalu bertindak dengan bengis, dan takut akan wajah yang menyeramkan yang membuat mata tak sanggup memandangnya berlama-lama. Anak tersebut berulang kali memanggilnya ibu. Namun sang ayah dan ibu hanya tersenyum-senyum saja di alam manusia, sembari memberikan sesajen. Tidak ada malam maupun siang di sana. Yang ada hanyalah kehampaan dan kehausan yang menggerogoti kerongkongan. Dan sejauh mata memandang, itu hanyalah seperti tempat yang tidak bisa dikiaskan. Makhluk-makhluk itu seperti tidak memiliki kantuk sedikit pun, dan kami pun yang berada di sana juga seperti tidak memiliki keduniawian lagi, seperti kantuk ataupun buang air. Setelah hampir 10 atau 20 tahun rasanya di sana, batu-batu itu pun akhirnya tersusun dengan rapi. Lalu makhluk-makhluk itu berebut mendudukinya. Mereka juga memperebutkan sebuah mahkota yang terbuat dari api. Mahkota itu sendiri muncul ketika batu-batu itu telah tersusun tinggi. Kemungkinan mahkota itu adalah mahkota iblis, jika saya artikan secara bebas. Tapi anehnya setiap batu itu sudah tersusun, makhluk itu akan bertikai dan membuat batu itu berguguran kembali. Dan seterusnya, sampailah suatu ketika alam di sana berubah warna, dan saya seperti tersedot kembali ke alam manusia. Saat saya kembali ke raga saya bingung dan syok. Saya berada di dunia ini lagi. Lalu saya mencoba merogoh saku saya, dan ternyata uang itu masih ada di dalam saku. Saat saya mencoba kembali mengingat jika waktu itu saya tidak jadi menggunakan uang tersebut, karena penjual waktu itu berkata jika ia tidak memiliki kembalian, dan menjadikan itu sebagai hutang saya saja. Saat saya menceritakan semuanya kepada orang tua saya, tiba-tiba uang itu berubah menjadi daun. Entah bagaimana ceritanya. Yang jelas itu berada di luar kemampuan manusia tentunya. Lalu daun itu diambil ayah dan dibakar olehnya di atas kompor. Begitulah kisah saya saat memasuki dimensi dan para orang-orang yang ditumbalkan. Memang mengenaskan dan tragis apabila kita mengikuti jalan seperti itu. Dan apabila bagi mereka yang melakukan, mereka akan tidak sanggup melihat apa yang ada di dalam alam itu. Alam itu sungguh mengerikan, bahkan seseorang pun tidak ingin berada di sana, di mana lingkaran waktu tidak ada hentinya. Hal itu bisa membuatmu gila jika kalian berada di sana. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan. Dan apabila kalian mempunyai kisah-kisah mistis, kalian bisa mengirimkannya kepada Vicky Tanaka, dan akan kami bawakan cerita kalian.